Dan akhir-akhir ini viral, di mana salah satu surah dalam Al-Quran yang disebut dengan surah Asy-Syu'ara, surah para penyair, lalu ditukar menjadi surah para pemuzik. Ini adalah suatu kelancangan dan suatu kejahatan. Dalam Al-Quran juga ada musik, yaitu Asy-Syu'ara. Ditentang oleh sekian banyak. Setahu kami syu'ara itu bukan musik, tapi penyair. Boleh. Itu adalah syairnya syair Indonesia. Tapi syair Arab tidak bisa lepas dari musik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu lagi support dari salah satu kiai yang memberikan statement dukungan terhadap Ustadz Adi Hidayat. Bahkan beliau mempercayai bahwa Asy-Syu'ara itu memang surah pemusik dengan argumennya. Saya tidak tahu kabarnya dia ini adalah seorang ahli Al-Quran juga, ahli Quran. Jadi kita perlu untuk mendengarkan seperti apa pendapatnya. Dan postingan ini saya dapatkan dari teman saya, yaitu Ustadz Felix Xiao. Beliau membagikan video ini di akun media sosialnya, yaitu di Instagram, dan saya juga membagikan postingan itu di story saya agar banyak kawan-kawan yang menyimak itu juga. Karena kita memang harus belajar, kita harus belajar. Entah nanti memang penafsirannya akan berubah atau bisa ditambah, atau ini memang ilmu baru. Kalau Al-Quran surat Asy-Syu'ara itu bisa dimaknakan sebagai surah pemusik, kita harus legowo memang, kita harus menerima. Karena apa? Mungkin ilmu kita tidak setinggi Ustadz Adi Hidayat, Jadi memang sangat perlu untuk diadakan dialog ilmiah agar ini segera selesai. Entah pendapat ini juga mau disampaikan dari pihak manapun, karena dari pihak NU, ini kan kiai ini yang membela Ustadz Adi Hidayat, beliau ini kan ahli Al-Quran katanya. Beliau menyatakan Asy-Syu'ara itu memang surah pemusik sesuai apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi. Ustadz Salafi juga yang ahli Al-Quran juga menyatakan demikian. Nanti kita akan komparasi. Yang pertama kita coba saksikan dulu seperti apa pendapat dari kiai ini mengenai Asy-Syu'ara sebagai surah pemusik. Insyaallah kajian sore hari ini kita berbicara tentang surat Asy-Syu'ara yang sekarang sedang diangkat oleh media sehubungan dengan salah seorang ustadz yang sangat familiar dengan para pencinta Quran, pencinta sunnah. Dia menyebut dalam Al-Quran juga ada para ahli musik, yaitu Asy-Syu'ara. Ungkapan tersebut mendapatkan reaksi yang cukup pedas dari pihak-pihak tertentu yang tidak setuju menghubungkan kata musik dengan Al-Quran. Memang penyair dalam bahasa Arab sangat berbeda dengan penyair dalam bahasa Indonesia. Syair dalam bahasa Indonesia tidak selalu berhubungan dengan musik. Tapi syair dalam bahasa Arab selalu berhubungan dengan musik. Tidak ada syair dalam bahasa Arab yang tidak berhubungan dengan musik kecuali disebut dengan syairun hur, syair bebas. Ada belakangan syair bebas tanpa menggunakan ilmu arud lagi. Ada itu. Tapi itu tidak diakui sebagai karya sastra yang dijadikan sebagai pegangan masyarakat Arab. Kalau karya sastra yang dijadikan sebagai pegangan oleh masyarakat Arab dan suka ada festival penyair, itu pasti syair-syair yang berhubungan dengan kaidah-kaidah yang disebut dengan ilmu arud. Apabila penyair membacakan syairnya tanpa alat musik pun sudah mengandung musik. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyam qalabi yanqalibun. Nah, ini berkaitan masalah syair itu dengan musik. Jadi penceramah menyatakan bahwa dalam Al-Quran juga ada musik, yaitu Asy-Syu'ara. Ditentang oleh sekian banyak. Setahu kami syu'ara itu bukan musik, tapi penyair. Boleh. Itu adalah syairnya syair Indonesia. Tapi syair Arab tidak bisa lepas dari musik. Bahkan sebelum Al-Quran turun, sebelum para penyair Sadril Islam, para penyair Abbasiyah, para penyair Amawiyah, itu sudah biasa syair-syair dikumandangkan dengan ketukan-ketukan yang menggunakan suara musik. Ada kalanya menggunakan alat musik, ada kalanya tidak. Kata musik dalam bahasa Arab
Tidak selalu berkaitan dengan alat musik itu alat. Nah. Jadi begitu ya pendapat beliau ya. Jadi pendapat ahli Al-Quran itu ada dua teman-teman. Ini kan ahli Al-Quran versi Nahdlatul Ulama, Kiai Haji barusan. Kita coba dengarkan ahli Al-Quran juga, ahli bahasa juga, yang dimana beliau bukan dari Nahdlatul Ulama. Coba kita langsung ke video. Isu sebenarnya bukan berkaitan dengan halal atau haramnya muzik, kerana ia adalah benda yang dah dibincangkan oleh para ulama ratusan tahun sebelum kita. Di antara mereka ada yang menghalalkan dan juga di antara mereka ada yang mengharamkan. Kita tak boleh paksa mereka bersetuju dengan pandangan kita, sebagaimana mereka juga tak ada hak untuk memaksa kita bersetuju dengan pandangan mereka. Akan tetapi kita semuanya akan bertanggungjawab dengan apa yang kita yakini di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Hakikat isu sebenarnya adalah ketika statement seorang ustaz mengatakan bahawa surah Asy-Syu'ara adalah surah para pemuzik, dan sahabat Nabi SAW yang bernama Hasan bin Thabit sebagai pemuziknya Nabi SAW. Ini mencemarkan kehormatan Al-Quran, mencemarkan nama baik sahabat Nabi SAW. Oleh sebab itu, para followers ataupun haters jangan blurkan isu ini kepada isu-isu yang lain. Orang awam mungkin mengatakan bahawa isu ini adalah isu remeh-temeh, tak perlu dibincangkan. Tak, isu ini adalah isu yang serius. Bayangkan kalau ini dibiarkan suatu hari nanti, akan ada ramai orang yang boleh mengelirukan umat lagi dan mengatakan surah Ad-Dukhan, surah para perokok, surah Yusuf, wanita yang berselingkuh dan lain-lain. Saddud dzari'ah, maka kita menutup pintu kerosakan awal-awal. Kalau seandainya ustaz tersebut atau guru tersebut yang termaid dan mengatakan inilah pandangan saya sendiri, maka hal ini dah settle. Tapi ketika dia dah sandarkan kepada perkataan para ulama-ulama yang tak entah berantah dari mana, maka ini yang perlu kita. Tak boleh memberikan nama-nama kepada Al-Quran dengan nama-nama yang tak ada dalil, bahkan nama-nama yang direka-reka sendiri kerana ada kepentingan tertentu. Dan akhir-akhir ini viral di mana salah satu surah dalam Al-Quran yang disebut dengan surah Asy-Syu'ara, surah para penyair, lalu ditukar menjadi surah para pemuzik. Ini adalah suatu kelancangan dan suatu kejahatan. Kenapa saya katakan kejahatan? Kerana kata Nabi SAW, "Man qala fil Qur'an bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang bercakap tentang Al-Quran, menetapkan sesuatu tentang Al-Quran tanpa ilmu ni bukan hanya kejahilan. Dia tahu tapi dia pesongkan. Maka orang seperti ini cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Kalau tak, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan tempatnya di neraka Allah. Dan ini juga yang pernah dibuat oleh orang-orang yang Allah laknat. Siapa dia? Puak Yahudi. Orang Yahudi, salah satu sebab Allah laknat mereka kerana mereka menggelincirkan umat manusia ketika itu dengan bermain lidah. Oke, jadi begitu ya pendapat dari beliau. Ini kedua tokoh sama-sama ahli bahasa dan ahli Al-Quran ya. Beliau berdua ini sama-sama memberikan pandangannya masing-masing. Yang satu dari NU, yang satu lagi bukan dari NU. Di sini teman-teman, apakah kita akan menyikapi ini secara biasa-biasa saja? Atau kita akan menganggap ini hanya suatu isu belaka yang kemudian hari tidak akan kenapa-kenapa begitu ya. Padahal tadi beliau juga tegas memberikan pernyataan kalau hal seperti ini didiamkan akan menjadi dampak yang kurang baik terhadap beberapa surat yang lain. Ini juga disampaikan oleh Ustadz Mujiman, yang dimana beliau memberikan pandangannya secara pribadi untuk menyikapi hal ini. Coba kita simak seperti apa pendapat dari Ustadz Mujiman. Apakah benar para ulama terdahulu tidak menyebut surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik karena sudah paham bahwa penyair itu juga pemusik? Benar. Baik, ini pertanyaan yang dalam bagi saya, karena saya tidak punya kemampuan untuk menganalisis secara bahasa. Saya tidak punya kemampuan untuk menganalisis secara bahasa. Saya tidak punya kemampuan untuk menganalisis dari sumber-sumber yang lain. Tetapi yang saya temukan, biasanya di dalam Al-Quran itu kalau ada makna yang berbeda di dalam tafsir, maka para ulama ahli tafsir itu akan memberikan nama yang berbeda. Contoh, surat di dalam Al-Quran yang punya potensi nama yang lain, maka ulama akan menamai itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dinamai dengan nama yang banyak. Ada As-Sab'ul Mathani, ada apa lagi? At-Tikrar, apa lagi? Ummul Kitab, apa lagi? Fatihatul Kitab, apa lagi? Asy-Syifa, apa lagi? Al-Wafiyah. Jadi kalau ada nama-nama lain atau makna lain, ulama akan menjelaskan. Karena ulama itu tidak kitman, tidak menyembunyikan ilmu. Kebenaran. Demikian pula Nabi SAW itu sifatnya adalah tabligh, menyampaikan ilmu, bukan
kitman, menyembunyikan ilmu. Maka kalau kita melihat kepada surat-surat yang lain yang dijelaskan nama-nama lainnya, mestinya untuk surat Asy-Syu'ara juga para salafus soleh akan menjelaskan nama-nama lainnya. Dan memang itu dijelaskan nama-nama lainnya pula, tetapi tidak disebut nama lain tersebut adalah surat pemusik. Itu tidak disebut. Contoh lagi surat yang lain, surat An-Nasr punya nama lain. Apa? At-Taudi. Punya nama lain, Idza Jaa. Surat apa? Al-Lahab. Punya nama lain. Apa? Tabbat Yada. Apalagi? Al-Masad. Jadi kalau memang punya nama lain, maka para ulama, para salafus soleh dulu itu akan menyebutkannya. Dia akan menyebutkannya. Sehingga para pembaca tafsir itu akan memahami. Dan saya pribadi itu statusnya bukan sebagai seorang yang mampu menganalisis, saya hanya qori yang membaca tafsir. Dalam bacaan yang saya baca tidak menemukan nama lain dari surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Itu tidak menemukan. Sehingga saya pribadi tidak sampai kepada derajat telaah, tidak sampai kepada derajat ulama yang mampu mentelaah. Saya sifatnya masih sebagai dai tarkam, dai antar kampung yang kapasitasnya hanya membaca dan belum menemukan bacaan dalam tafsir yang menjelaskan bahwasanya nama lain dari surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Dan saya juga hanya lulusan dari pondok pesantren yang dekat, pondok pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Babang Lipuro, dekat banget toh, sak kecamatan. Nah, Masya Allah. Baik, sehingga mohon maaf kalau pertanyaannya meminta saya untuk menganalisis apakah ada para ulama zaman dahulu yang tidak menamai sebagai surat pemusik karena mereka paham makna syair juga pemusik. Saya tidak mampu untuk menganalisa itu karena memang itu bukan kapasitas saya. Yang saya jawab adalah dari bahan bacaan yang ada tidak menemukan para ulama menamai surat Asy-Syu'ara dengan nama surat pemusik. Untuk analisis mohon maaf saya tidak tahu, saya tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman, itu adalah pendapat dari Ustadz Mujiman. Kita tinggal memilih di sini ya teman-teman. Kita tinggal bersikap. Tetapi kalau pendapat dari saya pribadi, semoga pihak dari Muhammadiyah mengadakan suatu dialog ilmiah, mengadakan suatu pertemuan antara Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Mufli Safitra. Agar apa? Agar kita sebagai umat yang awam ini bisa mendengar secara langsung bagaimana mereka ini menjelaskan kepada kita semua bagaimana ini harus diselesaikan. Dan pasti di antara mereka ketika sudah melakukan dialog pasti akan ada bantah-bantahan, dan semoga dari hal itu supaya kita bisa mempelajari mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita belajar lagi, begitu ya, karena setiap orang ini semasa hidupnya harus terus belajar ya. Kalau tidak belajar lagi ya bagaimana? Tapi tetap teman-teman, kita harus tetap suarakan bagaimana Ustadz Adi dengan Ustadz Muflih bisa bertemu untuk menyelesaikan problematika dari surah Asy-Syu'ara ini. Begitu saja dari saya.